Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Anak Desa Berkarya Selalu, dimana channel ini selalu berbagi tentang perkebunan kelapa sawit beserta tumpang sarinya, dan saya selalu men-share alat-alat perkebunan yang kami gunakan di sini. Contohnya saja apa yang ada di hadapan ini. Saat ini saya merestorasi beberapa drum atau tong plastik yang kami buat untuk perahu, untuk alat pengangkut TBS, pengangkut pupuk, dan banyak juga yang bisa diangkut menggunakan perahu drum plastik ini. Jadi saya sudah cukup lama beserta petani di sini menggunakan cara angkut seperti ini. Pada mulanya dulu, kalau kita menceritakan sebuah kisah, awal-awalnya kami di sini menggunakan angkut yang kami sebut di sini seperti ronjong atau bisa disebut lanjung. Setelah buah semakin besar, kami merasa kesulitan dalam mengeluarkan TBS ke pinggir sungai, dan kami mengganti alat angkut kami menggunakan motor dan berupaya membuat jalan di lahan kami agar lebih mudah dalam pengangkutan. Setelah selang beberapa waktu, kami merasakan juga ada beban di situ, karena tentu menggunakan alat angkut seperti motor itu banyak juga kendalanya, dan kos produksinya juga lumayan tinggi. Apalagi terkendala di musim hujan, tentunya menggunakan alat motor sangat sulit sekali, dan saya beralih menggunakan gerobak dengan muatan yang lebih banyak. Itu bisa mengeluarkan TBS sampai 200 kg dengan tenaga sepeda motor. Tapi hal itu juga sangat sulit saya rasa, karena mayoritas kebun kami petani di sini itu dari pinggir sungai. Sebelum kami membuatnya ke perahu yang lebih besar, itu lumayan panjang, di kisaran 500 meter. Jadi menggunakan tenaga dengan daya angkut yang sedikit itu memakan beban waktu yang sangat panjang, sehingga sering terjadi buah restan tidak selesai dalam satu hari. Lalu kami berpikir lagi bagaimana cara untuk mengangkut TBS itu lebih cepat, lebih ringan, dengan modal yang lebih sedikit tentunya. Lalu terpikirlah di benak kami untuk membuat perahu drum plastik seperti ini. Dan alhamdulillah, dengan menggunakan drum plastik seperti ini, manfaat di perkebunan itu sangat banyak sekali. Sebagai contoh, kami tentunya membuat parit yang besar. Selain untuk mengangkut TBS, tentunya parit itu juga berguna untuk irigasi di perkebunan. Dan sudah barang tentu, dengan irigasi yang besar, itu air asam yang juga lumayan tinggi di daerah kami
cepat larut dan digantikan dengan air mineral. Bahkan kalau di musim kemarau, di saat air pasang turun, maksud saya di saat air pasang naik, itu kadang-kadang air payau bisa masuk ke ujung kebun, sehingga tentunya kalau kadar garam masuk, tentunya sawit akan lebih subur karena pH tanah pasti akan naik. Jadi seperti itu teman-teman. Selain itu juga, kalau saya pribadi dengan drum plastik ini bisa saya gunakan untuk mencampur POC agar bisa diaplikasikan langsung ke ujung kebun, sehingga saya tinggal mengambil saja di dalam drum yang saya masukkan POC. Dan juga bisa juga digunakan untuk membawa pupuk ke ujung kebun. Tentunya dengan satu rakit drum plastik ini kami bisa memuat sampai 6 sak isi 50 kilo untuk satu drum plastik ini. Dan itu lumayan untuk menghemat tenaga kita di dalam perkebunan. Ya, alhamdulillah dengan alat ini kami di sini bisa menekan biaya ongkos panen karena pemanen merasa lebih ringan. Dalam satu rakit bisa memuat, kalau buah saya saat ini sudah umur 8 tahun, itu dalam satu rakit ini sudah bisa memuat sekitar 350 kg. Jadi kami dalam satu ancak kebun itu kadang-kadang hanya sekali menarik dari ujung dengan total drum kadang 4 kadang 5. Jadi sekali tarik bisa mengeluarkan jumlah TBS berton-ton. Seperti itu teman-teman, share dari saya. Dan saat ini kami sudah ketiga kalinya mengganti bingkai dari drum plastik ini karena sudah lapuk. Dan saat ini kami ganti bingkai dengan kayu yang mungkin semua teman-teman sudah tahu. Kami sini sebut namanya kayu ulin, dengan ukuran 2,5 kalau nggak salah ini, dengan lebar 10 cm. Kayu ini sangat tahan sekali, bisa mencapai umur ratusan tahun kalau untuk tungkat rumah. Tetapi ada kekurangannya juga karena kadang-kadang mudah pecah. Makanya dulu saya tidak memakai kayu ini, tetapi mudah-mudahan ini kayu yang sudah dipilih mempunyai serat yang agak mutar-mutar, entah apa namanya. Mudah-mudahan nanti tidak pecah. Dan ini kemungkinan besar kalau tidak pecah, untuk ketahanan, kemungkinan untuk kelapukan itu dijamin tidak akan lapuk, mungkin sampai 2 periode penanaman kelapa sawit. Kemungkinan yang akan diganti yaitu baut, paku, dan kemungkinan drumnya. Kalau drum plastik ini dijemur pun sangat kuat sekali, bahkan bisa bertahan puluhan tahun. Dan untuk pakunya ini teman-teman, saya menggunakan paku multi root yang warna kuning, kepalanya yang besar, tetapi harganya sih agak lumayan. 1 kilonya kalau di tempat kami 50.000 rupiah, jadi sangat lumayan juga untuk harganya. Tetapi paku ini lebih kuat dan tahan dibandingkan jenis paku yang lain. Alternatif kedua bisa juga menggunakan paku, kami sini nyebutnya paku kalsibot. Itu juga lumayan karena terbuat dari bahan aluminium. Dan untuk paku jenis besi biasa atau paku monel sebaiknya jangan, karena kepalanya kecil. Dan untuk paku besi biasa itu tidak
kuat teman-teman, mudah putus karena sangat cepat berkarat. Oke, seperti itu aja teman-teman share dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, serta komen, dan bagikan kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.